Ya, oke, baik. Nah, selamat malam. Namo Samya Adi Budaya, Namo Budaya. Aduh, senang sekali melihat ibu bapak. Lebih senang tuh lihat wihara ada anak-anaknya. Karena saya mau nunjukin satu gambar. Jadi ini adalah salah satu wihara yang saya dulu pernah pergi jauh di Kalimantan, di kota Pangkalan Bun. Oke, kalau Pangkalan Bun dikenal karena dulu ada pernah pesawat jatuh. Ya, jadi jurusan Surabaya Singapura kalau tidak salah dia bukannya mendarat di Singapura, dia mampirnya di dekat Pangkalan Bun. Wiharanya kebetulan itu memang agak jauh dari kota. Di ya ngerti lah ya, kalau saya pikir ngerti ada kota terus agak jauh dikit itu kurang lebih bisa 10 menit baru ke wihara. Waktu saya datang wiharanya luas, besar, luas. Bahkan halaman depannya bisa kita pakai buat main sepak bola. Waktu Bina Widya waktu itu. Lalu direnov dan kelihatannya udah bagus ya. Ya, cuman teman saya barusan chatting, dia bilang, ya gini kok, yang kebaktian sisa segini. Sebenarnya menurut saya bukan jumlah umatnya, tetapi kalau dari ngobrol-ngobrol sama teman saya itu soal bagaimana pengurusnya. Tapi kita nggak cerita itu, saya cuma mau cerita kepada ibu bapak bahwa kalau wihara ada kegiatan, itu sebenarnya satu keberuntungan untuk bisa datang. Apalagi buat anak-anak. Anak-anaknya lucu-lucu ya, sebelum jadi amit-amit bentar. Ya, kenapa? Karena ya gitu, mereka dari kecil diperkenalkan dengan Buddha Dhamma. Jadi anak-anak dibawa ke wihara dari kecil, diperkenalkan dengan Buddha Dhamma. Jangan berharap mereka akan ngerti, akan paham, no. Tapi yang jelas, ibu bapak memberikan satu imprint, satu jejak-jejak batin yang kemudian akan menjadi sebuah ingatan. Saya dulu kecil diajak ke wihara, itu juga nggak ngerti ngapain. Nggak ngerti. Yang penting ibu saya bawa saya ke wihara. Waktu saya pindah ke Jakarta, tinggal di satu tempat dekat daerah Angke, itu ada satu wihara. Itu malah wihara Maitreya. Jadi saya ikut aja. Mama saya suruh pergi. Mama saya pergi. Pakai baju putih, pakai. Ikut saya kosan koso. Ya kan? Ada les Mandarin ikut. Bahkan saya ingat sekali, saya kan kecil itu bandel. Sampai sekarang juga saya masih bandel sebenarnya. Cuman bandelnya udah agak intelek. Saya pernah masukin kepala saya ke, tahu nggak kalau kita lantai 2, terus ada semacam ukiran, ada bolong, itu saya pernah masukin kepala saya ke dalamnya. Terus tau nggak apa yang terjadi? Nggak bisa keluar. Terus saya ngapain? Ya nangis. Tapi entah kenapa akhirnya bisa keluar juga. Jadi dari kecil itu sudah kita bawa. Keponakan-keponakan saya waktu yang sekarang sih udah mau SMP kelas 1 ya. Waktu kecil itu kalau saya pulang tebing, saya ada diundang ke wihara tuh biasa saya ajak. Keponakan saya itu sering saya ajak bolos kalau saya datang ke tebing. Iya, kenapa? Saya bilang sama mamanya, anak lu sekolah tiap hari. Apa tuakunya datang nggak tiap hari. Jadi lu ngapain sekolah? Bolos aja. Iya, ini gini, pekerjaan paman adalah merusak keponakan. Jadi ya datang ke wihara, kalau misalnya ada baca sutta ikut. Saya ada satu video kecil tuh waktu keponakan saya baca Namo Tassa, aduh lucu banget. Senang gitu. Ya, baik. Jadi hari ini kita masuk hari kedua. Kenapa foto ini saya tampilkan supaya kita lebih semangat. Wihara Anda mungkin tidak semegah wihara orang lain karena Anda sebenarnya tidak punya wihara. Ya ini kan apa ya, numpang ya. Numpang tapi serasa milik sendiri. Tadi saya waktu makan siang dipesenin sama teman-teman wihara, "Komoming kalau ada perlu apa-apa silahkan, anggap aja rumah sendiri." Saya bilang saya nggak mau. Kalau dia anggap rumah sendiri, nanti saya disuruh ngepel, nyuci, gosok, bayar listrik nggak usah. Gitu. Jadi ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk berkumpul. Kita masih ada 2 malam. Dan yang baru datang hari ini biar Anda tahu bahwa kita sedang belajar dalam satu program disebut kelas Dhamma tematik. Jadi berbasis tema. Ini juga jadi satu program bawaan saya. Sehingga kalau datang ke satu tempat kita belajar damanya bertahap. Oke. Nah, kemarin kita bahas tentang kebahagiaan. Secara sederhana, saya ulang-ulang sedikit ya. Kita dengan memahami ini kita akan lebih tahu bagaimana cara kita untuk bisa hidup bahagia. Baik, jadi ada 2 pembeda, ada kesenangan dan kebahagiaan. Paling gampang cara membedakannya itu adalah dengan contoh nonton film. Tapi mohon maaf ya, di Perawang ini kan nggak ada bioskop. Kalau ada yang sama sekali belum masuk bioskop, saya susah jelasin. Tapi saya yakin zaman-zaman dulu sebelum bioskop itu semewah sekarang, biasanya tiap kota itu ada bioskop abal-abalnya. Ada layar tancap, misbar alias gerimis bubar. Jadi ini bioskop yang sudah kelasnya mewah lah kita bilang. Sekali nonton 30.000, 40.000. Bioskop adalah sebuah contoh
kesenangan. Kenapa? Karena kita waktu nonton bioskop, waktu nonton film di bioskop, kita menikmati semua kesenangan dari 6 indera. Kalau di agama Buddha kita tidak sebut panca indera, Ibu Bapak. Kita sebutnya 6 indera. Bedain ya, kemarin kita belajar biologi. Biologi, apakah bayam termasuk makhluk hidup? Menurut biologi, iya. Iya, menurut Dhamma, bukan. Jadi sering sekali di dalam video, di dalam ceramah-ceramah yang diposting di media sosial, banyak orang bingung kenapa umat Buddha tetap boleh makan tumbuhan. Kan itu makhluk hidup, bukan. Menurut biologi iya, tetapi menurut Buddha Dhamma mereka bukan makhluk hidup. So, di dalam konteks Dhamma, maka kita punya indera secara fisik. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Dan nanti ada satu tambahan lagi. Karena gini, setiap indera itu butuh objek. Apa? Objek. Jadi, nah kemarin saya tunjukin sesuatu. Nah sekarang saya tunjukin satu hal lagi. Ini objek namanya. Ya, ini sesuatu yang kita lihat. Jadi ada objek visual, ada objek auditori, telinga, ada objek rasa, ada objek sentuhan, dan ada objek makanan. Nah satu lagi ada objek batin. Ini makanya kalau di agama Buddha kita tuh punya 6 indera, bukan 5. Dan waktu kita nonton film, ini semuanya sedang bekerja. Lagi in the hall. Masuk bioskop, dingin. AC ya, song kan? Nah, song. Terus duduk di kursi, sofa. Wih, aneh song juga. Lihat layar yang besar. Terus ibu-ibu lihat pemainnya. Waduh, cincai yang tahu ya. Andi Lau lah ya. Nah, ganteng. Yang cowok lihat aktris perempuan. Wow, cantiknya. Duh, banyak anak kecil. Susah nih, Mama, kami mengganggu ya. Jadi kita semua lihat, apalagi kalau kita nonton film-film yang contoh anak laki biasanya suka nonton film yang lebih action, tembak-tembakan, motor, mobil terbang, bom meledak. Oke, tambah lagi suara. Saya termasuk senang nonton film. Saya penggemar audio. Jadi suaranya ada helikopter di belakang. Yung, boom, wis. Aduh, saya di rumah punya home theater. Ibu saya marah-marah. Lo cuasi ya. Kecilin dikit lah katanya. Tetangga nggak ngomel. Tetangga ngomel bodo amat. Jelas? Lurus sambil makan. Terus bawa pacar, Pak. Terus bukannya nonton malah gini. Terus sensor ada anak kecil. Nah, lalu semua objek itu menjadi satu. Sekaligus kita tidak mampu pilah-pilah. Nggak bisa. Waktu kita lagi nonton bioskop, sambil pacaran, sambil gandengan tangan, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini sedikit out of topic ya. Sedikit out of topic. Ini katanya karena saya belum punya istri. Katanya, kalau mau rumah langgang itu mesti pacaran tiap hari. Ya. Terus katanya juga, kalau mau lihat tetangga itu, ada tetangga, dia setiap hari pergi, suaminya cium istrinya. Lalu istrinya bilang, kok kamu nggak bisa kayak gitu? Lalu suaminya jawab, itu kan bukan istri saya. Nah, jadi kita ketika senang, semuanya jadi satu, Pak. Yang paling contoh itu gampang tuh nonton. Semua jadi satu. Terus, yang manusia harus paham, harus ngerti, bahwa kesenangan diteruskan bosan. Bosan. Sudah pernah begitu gembira, senang, wah mau ini, mau kesana, mau kesini, oke. Pertama kali apa yang kita rasakan? Excited. Wih, aneh, wahi. Ini besok-besok nih, ada anak-anak yang baru pertama kali pergi STKB. Wah, senang banget. Yang udah pergi 1-2 kali, kayak begitu. Kesenangan kalau diteruskan, isinya apa? Bosan. Semua Anda bisa buktikan. Kedua, semua kesenangan ini, dia kalau diteruskan juga akan menjadi dampak penderitaan. Kemarin ngobrol di meja makan, lagi nggak musim duren. Wah, kalau lagi musim duren, mana kalau Hong Tai udah cari nih. Ya, silakan. Sini, duren itu bukan cuma enak duren ya. Duren itu enak kalau makannya rame-rame. Anda di sini pernah pergi makan duren sendirian? Bawa mihocia ya?
Betul ya, durian enak apapun lebih enak kalau makan sama siapa? Sama temen. Ya, nanti temennya yang bayar aja. So, durian enak, nikmat, maknyus. Potongan pertama cehut ya. Cehut apa celiak? Cehut ya. Butir pertama, biji pertama masih enak, kedua masih enak, ketiga masih enak. Biji yang ke-10 udah mulai enak. Coba ada sampai biji ke-35. Huat siok. Bener ya? Huat siok ya? Siok bener kan? Apa huat jua? Oke jua. Itu sudah bener ya, saya ini Cina murtad ya. Ya, wah, kayak jua. Jadi itu dampak kesenangan. Lalu ketiga, risikonya adalah dia akan menimbulkan kelengketan. Ini Ibu Bapak, kenapa saya tidak pakai kalimat keterikatan? Karena kata keterikatan ini sulit untuk bisa Anda rasakan. Tapi kalau kata lengket, pernah tangan nempel, misalnya kaki kita nyentuh lantai yang ada nasi, lengket kan? Kan nggak enak. Atau tangan kita nyentuh lem yang sangat-sangat erat, itu jadinya lengket. Jadi, kalau orang sudah sangat-sangat menikmati kesenangan terlalu banyak, maka dia akan lama-lama dia lengket. Kalau nggak dapat, lalu apa yang terjadi? Dia nggak bahagia. Ini. Jadi, tentu silakan, karena Anda Buddhis berumah tangga, silakan. Karena berumah tangga, Anda bukan anggota sangga, Anda bukan berarti tidak menjaga pintu-pintu indera, tetap kita harus jaga. Cuman harus tahu, harus paham kalau kesenangan ini semakin dikejar, semakin didapatkan, semakin dirasakan, dia ada risikonya. Risikonya. Tadi bosan. Kedua apa? Enek. Ketiga, kalau diterusin kayak jua, alias membawa penyakit. Keempat, berikutnya adalah Ibu Bapak akan lengket. Jadi sensasi lengket ini, kalau sudah lengket, susah keluarnya. Gitu. Susah keluarnya. Makanya kenapa perhatikan, katanya di Indonesia orang lebih rela lapar daripada mulut asam. Ya, jadi konsumsi rokok itu lebih besar. Kenapa? Karena orang nggak bisa. Ya, saya pernah ngerasain soalnya. Off the record ya. Ya namanya paikia. Off the record. Bip gitu. Jadi di satu titik ketika, makanya jangan heran ada orang dia tidak bisa naik pesawat, nggak mau. Kenapa? Cap jitiam ceng butiam hioan. Ancua. Zaman dulu naik pesawat boleh merokok. Jangan heran. Jadi kalau mungkin Ibu Bapak pernah naik pesawat yang ada tempat tutup rokoknya. Zaman dulu boleh. Zaman sekarang silahkan, kena denda, wah mencai. So, kesenangan dan kebahagiaan beda. Nah, yang kemarin kita sebut, dulu ya, itu sebagai kebahagiaan dengan noda. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jelas? Karena Anda Buddhis berumah tangga, silahkan dinikmati, tetapi tetap harus terampil. Siapa di sini yang nempel, lengket, waktu lagi nonton seri, sambil goreng pun handphone. Siapa boy? Hanswa itu. Yang tadinya mau goreng tempe, tangan masukin. Itu dia. Jadi kita perlu terampil membedakan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, kayak tadi teman-teman Ibu Bapak baca sutra. Saya sih jamin ya, saya yakin di ruangan ini Anda tuh nggak paham yang dibacain apa. Belum tentu. Namo holatana tolagi, ya namo holi, polu jadi soft. Merem juga tahu dia. Paham nggak? Enggak. Tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena yang Anda lakukan di sini, ya ingat, karena satu perbuatan di agama Buddha, perbuatan itu ada 3 pintu. Pintu batin, kehendak, pikiran, pintu ucapan, dan satu lagi adalah pintu perbuatan, fisik. Gitu. Ya, jadi besok-besok kalau baca sutra lagi, baca sutta, baca parita, Anda tidak paham, tidak ngerti, artinya nggak apa-apa. Kalau buat saya malah itu kadang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ngerti nanti pikirannya jalan. Tadi kalau misalnya Anda mengulang-ulang sutra, tanpa banyak beban, tanpa banyak mikir, ini artinya apa, gunanya apa, manfaatnya untuk apa, saya bego-bego berdiri naik turun, pai, cut. Ini hami sih, pai. Ketika Anda lakukan dengan tanpa banyak mikir, tanpa banyak beban, semuanya mengalir, itu akan menjadi satu, saya percaya itu akan jadi satu akumulasi kebajikan yang bagus. Percayalah, yakinlah, isi sutra yang Ibu Bapak baca itu bukan makian, bukan cacian, bukan celaan, bukan mantra, bukan juga santet.
Jadi tenang, itu semua adalah hal-hal yang baik dan wajib. Nah, tadi Anda sudah merasakan kebahagiaan. Gitu, ya. Lalu kemarin juga kita baca sedikit di Suka Wihara Sutta di Itu Witaka. Jelas, suka wihara kediaman tempat menjaga pintu indera. Jadi pintu indera tadi tuh. Ya, pintu indera. Jadi artinya kita mampu untuk bisa menjaga 5 indera kita plus 1, 6 terhadap hal-hal yang dapat memantik, memicu hal-hal yang membuat penderitaan. Gitu, ya. Sederhana dalam makanan. Saya beberapa hari ini saya posting makanan hidup sederhana. Ada yang protes juga. Itu nggak sederhana. Iya ya. Oke. Terus kalau ibu bapak pengen tahu definisi hidup bahagia, di sini juga bisa kita ambil maknanya. Tanpa kesusahan, tanpa kesedihan, dan tanpa penderitaan. Terus satu lagi, kita sekarang hidup di alam bahagia sebenarnya. Ya, kita hidup di alam bahagia. Sehingga kehidupan ibu bapak lebih banyak bahagianya. Lebih banyak gembiranya daripada sengsaranya. Tapi jangan ditunggu orang yang datang bawa 1M ya. Oke, jadi itu pengantar sekalian untuk mengulang apa yang kita bahas kemarin. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita untuk lebih terampil. Saya senang menggunakan kata terampil daripada hati-hati. Kata terampil itu di dalamnya ada makna kita perlu bijaksana. Kita perlu bijaksana. Kulkas Wihara Damasanti itu isinya kebahagiaan, kesenangan semua. Tapi apa daya? Nah kan harus jaga kan? Iya. Tadi saya udah makan semangka, bukan semangka, apa ya? Disediakan 2 piring. Ada piring pertama, piring kedua. Piring pertama isinya 5, sisa 1. Saya pelakunya. Piring satu lagi saya nggak tahu. Terus masih ada kacang apa namanya? Kacang Bali sama pukul. Nah, itu semua manis. Nah, ya, soalnya kemarin gula darahnya 93. Oh, tenang, masih di bawah 100. Iya, 93. Yang bagus berapa? 70, tapi saya kurang begitu paham sih. Tapi yang penting di bawah 100, ajar play. Besok ada durian. Oke ya. So, di hari kedua kita akan bahas satu konsep yang saya kasih nama happy in Dhamma. Happy. Sebenarnya happy ini akronim. Ya, kemarin yang pelatihan di UAP saya belum ajarin ini, namanya akronim itu singkatan. Ya. Ya, singkatan. Ada misalnya, tahu nggak singkatan NATO? No angpau, thank you only. Ada lagi singkatan STNK. CC, thank you, nuhun, kamsia. Itu ada satu teman pembicara yang suka bilang kayak gitu. Saya bilang, aduh, gitu-gituan dipikirinnya. Terus tahu istilah CLBK? Cinta lama belum kelar. Nah, kalau PDKT, tahu PDKT? Kemarin kita udah belajar PDKT. Tahu anak muda apa kepanjangan PDKT? Pernah dekat, kemudian terlupakan. Nah, itu namanya akronim. Jadi happy, saya melihat 4 hal ini yang bisa membawa kita hidup bahagia. Nah, mari kita kupas satu persatu ya. Oke, sebelum ke sana, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa definisi kebiasaan. Karena bagian pertama itu hentikan keburukan atau kebiasaan buruk. So, ini kata-kata Aristoteles. Ya, bayangin aja ya. Ini nggak tahu kalau gerakan yoga ini namanya apa. Yang jelas saya nggak bisa. Saya yoga yang gini, nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Ya saya yoganya yoga untuk laki-laki parubaya. Ya 3 tahun lagi 50 soal. So, kalau kita lihat ini gerakan, pasti orangnya nggak belajar 1 hari 2 hari. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Jadi setiap hal yang ibu bapak lihat orang pinter, jago, keren, itu adalah proses yang telah ditempuh bertahun-tahun. Jadi kalau orang melakukan sesuatu dengan cakap, berarti dia telah melakukan atau mengikuti tahapan bertahun-tahun. Dan melakukan hal yang itu aja. Itu. Jadi makanya Aristoteles mengatakan, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukan suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Anak-anak muda di ruangan ini, saya sarankan Anda baca satu buku, judulnya Atomic Habit. Atom.
Secara sederhana, saya jelasin konsepnya ya. Di dunia ini selalu ada, kalau orang main badminton, selalu ada papan skor. Badminton sekarang skornya berapa ya? 2-1 ya. Kalau zaman dulu kan masih tidak serve, ini udah 2-1. Kalau orang dia mau menang badminton, dia fokusnya ke permainannya, ke lapangannya, atau fokusnya di papan skor. Permainan. Jadi kalau seseorang itu serta-merta sering melihat papan skor, dia tidak akan menang. Papan skor itu hasil. Papan skor menentukan apakah seseorang akan menang hanya sebatas sebagai kenyataan. Tetapi yang menentukan orang itu menang apa tidak, skornya bertambah atau tidak, bukan dengan melihat papan skor, tapi fokus kepada apa? Permainan. So, fokus di permainan itu berarti fokus di melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi kalau Anda perhatiin tadi yang mimpin Liam King, itu sudah the suhu, the master, the guru, the pakar, the doktor, the PhD udah. Suruh saya mimpin Liam King, Chow Im. Bukan bidang saya. Kalau di kepanditaan tuh saya dari dulu bilang Hendra Lim fokusnya di kecakapan Dharma Duta. Jangan suruh saya mimpin sembahyang. Nanti bukan ke tanah suci barat, tapi ke timur. Salah baca pula gua. Ya, jadi mau sukses, mau berhasil, mau menguasai kecakapan apapun, kuncinya di kebiasaan. Makanya dikatakan kebiasaan bisa menghancurkan atau membuatmu sukses. Simple kok. Bahkan sebenarnya gini ya. Ini jangan percaya saya 100% ya. Ya, ini namanya parenting orang nggak punya anak. Ini namanya parenting orang nggak punya anak. Kalau Anda memerhatikan, semua orang yang berhasil dengan hidupnya adalah orang yang mengorbankan kesenangannya di depan. Lihat, semua hal, saya berani jamin semua. Artinya orang-orang ini mampu untuk memilih, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian akan menjadi fondasi untuk dia sukses. Sebaliknya, semua orang gagal itu adalah orang yang ambil kesenangannya di depan. Sadarin nggak? Ya, sadarin. Coba yang udah kerja, punya karyawan, temen, lihat kehidupan mereka, berhasil apa tidak, lihat cara mereka mengambil keputusan, apakah mau bersenang-senang dulu, atau susah-susah. Betul? Nah, apa hubungannya sama parenting? Suka ini jangan percaya 100% ya. Karena saya termasuk anak yang dibuat susah sama bapak saya. Masa dari kelas bayangin lu, gua kelas 2 SD ditinggal sekolah sendirian lu. Peganya. Kerja, nah ikut apa namanya? Pasti jemputan. Saya ingat ya, bahwa di satu waktu saya cuma dibayar jemputan berangkat doang. Pulangnya suruh naik Povri. Sekailang. Jadi kalau kita mau membiasakan anak-anak Anda, membiasakan ya, mereka memilih yang sulit dulu dibanding yang susah, maka ya suka tidak suka Anda harus memberikan kesempatan mereka untuk mencicipi kesusahan. Jangan sampai karena udah terlalu sering menikmati kemewahan, kenyamanan, begitu masuk ke dunia nyata, sebagian kan kuliahnya di luar negeri nih, atau di luar kota, Boma, Botia, Bolui, itu. Jadi penting ya. Sekali lagi ini kalau my family background, karena kami tinggal di keluarga besar, maksudnya satu rumah rame-rame. Jadi mata kami itu melihat orang tua itu berjuang. Jadi rasanya kalau lihat ibu saya jahit, nggak ikut lipet, kayaknya nggak tahu diri banget nih. Kerja saya tuh dulu ya, ini mohon maaf ya, ngelipet celana dalam, kan terima jahitan nih. Ya. Bahkan adik saya tuh bahkan bisa jahit, lipet cat nih, kan. Karena saya nggak suka jahit, kerja saya cuma bagian lipet, terus angkat, bawa, semua dikerjain. Alhasil ya sekarang mana-mana ya. Suruh saya naik apa aja siap ya. Jadi kebiasaan bisa menghancurkan atau membuatmu sukses. Makanya dikatakan kalau di Buddhis salah satu hal yang perlu dikurangi kalau mau hidup bahagia adalah kebiasaan yang buruk. Masuk akal. Di Dhammapada 183 ini saya suka menjelaskan ke ibu bapak. Karena terjemahan yang awal ini saya secara personal menurut saya nggak hidup. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Bapak Ibu, ini semua Anda lolos. Kalau kita definisikan jahat itu apa? Jahat itu perbuatan kriminal. Oke, kita sepakati itu. Boleh? Biar sama ya. Jahat itu perbuatan kriminal, ada ancaman pidana.
kemudian menyebabkan kerugian begitu banyak kepada orang banyak, dan sebagainya. Kalau pakai definisi jahat itu adalah perbuatan kriminal, kita semua lolos. Tetapi kalau kita mau tarik ke kehidupan sehari-hari, belum tentu lolos. Tidak merugikan makhluk lain. Atau kalau mau lebih bahagia lagi adalah berhenti melakukan segala macam kebiasaan yang buruk. Dan satu kebiasaan buruk manusia adalah menunda. Betul? Ya. Saya cuma mau sharing apa yang saya lakukan. Saya punya aturan 5. Apa itu aturan 5? Aturan 5 adalah aturan ketika saya sudah bilang sama diri saya, misalnya lagi nonton TikTok nih, seru nih. Apalagi tuh pas nonton videonya, bukan joget-joget, enggak ya. Saya suka nonton film, video-video edukasi. Tapi saya udah bilang dalam hati, nih jam 9 mandi. Nah ini yang berat. Nah, semua sadar. Jadi kalau kita mau bisa bahagia, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menepati janji sama diri sendiri. Kalau di time management itu ada yang namanya time blocking. Nanti boleh lihat, salah satu hal yang bikin Anda bahagia itu, ingat ya, kita bisa definisikan bahagia itu kalau tidak ada tekanan. Bahagia itu kalau bisa damai, bisa plong. Bahagia itu kalau Anda lihat tugas PR harusnya dikumpul hari tanggal berapa? Dikumpul tanggal 25. Maksudnya Anda lihat gini, bahagia itu kan damai, tenang, nggak ada gejolak batin, nggak ada keterburu-buruan. Kalau kita lihat deadline itu tanggal 30, hari ini tanggal 25, masih damai. Tapi kalau deadline-nya tanggal 30, hari ini tanggal 30 pagi, sih lalu lah. Anda tahu, dulu, dan saya nggak mau lakukan lagi, saya sering anggap enteng sesuatu. Ada tugas ini, plek, gampang, gue udah lihat sebentar, yang kita lihat, memori yang ada di batin kita soalnya cuma 1. Begitu kita baca, beneran, soalnya 3. Waktunya mepet, tenang komoming, sekarang ada Gemini, ada ChatGPT, ada apa lagi? Ada Gwen AI, semua bisa pakai, memang bisa pakai. Tapi, prompt Anda harus benar. Udah gitu Anda kasih dia perintah yang benar, belum tentu hasilnya sesuai. Ujung-ujungnya mesti apa? Ngerjain sendiri. Nah makanya supaya damai, bahagia, ya kurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan salah satu contoh kebiasaan buruk yang saya ingin ajak ibu bapak kurangi adalah nunda. Betul nggak? Tapi Ming, buru-buru mati juga tuh naik pesawat. Yang kemarin telat nggak mati. Terserah sih, itu adalah hidup. Saya tuh seumur hidup, saya cuma ketinggalan pesawat 1 kali. Itu pun kisahnya menyedihkan. Bukan karena saya telat di bandara, pesawat jam 11 tuh jam 8 saya udah sampai. Dia pindah gate, kurang ajar nggak? Bisa tunggu di gate. Itu salah saya juga sih, karena begitu saya nyampe gate-nya saya nggak tanya, kok sepi, sunyi. Biasa kan saya pikir delay. Tiba-tiba muncullah panggilan yang mendebarkan hati. Apa itu? Nama Anda disebut. Udah panggilan terakhir, pindah gerbang. Lari, begitu nyampe tutup. Emosi gue. Tetap aja penumpang selalu salah. Akhirnya bentar lagi bangkrut tuh. Bukan gara-gara saya ya. Udah lama kejadian. Ya. Jadi rumus pertama, ibu bapak teman-teman mau bahagia. Berarti bahagia ini definisi adalah damai, tenang, tidak tergesa-gesa, adalah hentikan keburukan. Anda yang tahu sifat Anda, hari ini saya cuma nunjukin, saya menyampaikan satu pengalaman yang saya praktikkan saja. Berhenti menunda. Kenapa? Gini deh. Salah satu hal yang saya tunda-tunda, bukan punya istri ya, itu adalah ngurus pangkat saya. Ini saya tunda-tunda tuh. Sampai tahun ini baru kemudian ada peraturan baru di kampus saya. Harus punya pangkat. Aduh, kacau. Langsung kejar tayang. Punya materai nggak? Tolong ya, bisa ngeprint nggak? Hari ini semua sudah disubmit, tinggal tunggu karma baik. Diterima apa tidak? Nah, semoga nanti diterima. Padahal kalau saya urus dari 1-2 tahun yang lalu, saya udah punya pangkat. Mungkin dalam 3-4 tahun saya sudah profesor. Yang nggak diurus. Ditunda. Oke ya, sampai sini nangkep? Ya, baik, kita masuk ke poin kedua. Tenang, masih ada hari esok.
Kita nggak nunda, kita tetap pulang jam 9. Iya, ingat, saya juga ngajarin di kelas public speaking, pembicara tidak boleh berbicara lebih lama. Lebih cepat, lebih baik. Pokoknya jam 9 tank pulang, ya, anak-anak gini. Ngantuk ya? Ini mukanya ini. Ya, so, kedua, kalau mau bahagia adalah punya empati. Oke, meta, karuna, mudita, upeka. Meta suka diterjemahkan apa? Ini bahaya. Karena cinta kasih berarti kamu cinta, aku kasih. Ya, dari tadi main berdua sama anak kecil ya. Jadi secara gini, saya mengajak ibu bapak untuk bisa mempelajari dhamma yang bisa kita rasakan. Jadi cinta kasih memang sering diterjemahkan, cuman saya ingin ngajak Anda punya terjemahan baru. Sebenarnya meta, simpelnya itu niat baik. Niat baik. Dan meta kalau di 4 wujud cinta itu yang paling rendah sebenarnya. Karena cuma niat baik. Punya hati yang baik. Sering juga diterjemahkan sebagai kehangatan hati. Yang paling bisa Anda rasa itu adalah niat baik. Cocok nggak? Meta, niat baik. Akar katanya mita. Mita, mitra, tahu? Kalyana, mita, kalyana, mitra. Jadi meta, mita itu punya akar kata yang sama. Itu artinya adalah niat baik. Makanya teman yang hangat, yang baik itu disebut kalyana, mita. So, meta itu berarti niat baik. Cuma niat, kehendak yang baik, kehendak yang hangat, kehendak yang positif. Untuk apa? Untuk kebahagiaan orang lain. Itu namanya niat baik. Lalu masuk yang kedua, namanya karuna. Karuna sering diterjemahkan belas kasih. Ada satu komentar yang mengatakan bahwa belas kasih ini punya makna kita kasihan sama orang itu. Jadi ada satu alternatif terjemahan yang disebut sebagai empati. Ya, empati. Ya, ini contoh empati. Motor mogok, dorong. Cowok dorong motor itu nggak apa-apa, cuma malu doang. Makanya ya anak laki jangan beli motor gede. Bayangkan ini Kawasaki Z 250 cc, lu dorong. 2 penderitaan, malu dan capek. Karena ibu-ibu ada yang bawa Honda Beat, Honda Mio, ya Honda Beat, Honda Mio, dorongnya enak. Ringan. Coba Honda Kawasaki PCX. 25 juta mogok. Honda Beat enggak. Tapi bukan itu yang saya maksud. Saya sering lakukan ini di Jakarta. Ini saya ngajar di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Daerah Serpong itu ada minimal 2 komplek. 1 Gading Serpong, 1 BSD. Agak seberang itu ada Alam Sutra. Dan di Gading Serpong jangan pernah berharap ketemu tukang 1 tambal ban, 2 bensin eceran. Bayangin komplek sebesar itu, kalau motor lu habis bensin, siap-siap olahraga tanpa rencana. Dan saya beberapa kali tuh lihat orang dorong motor. Pas misalnya saya mau ngajar atau saya mau ke kos, kalau ngajar Selasa, Senin saya ke kos, saya nggak buru-buru. Jadi saya sering lihat, beberapa kali saya lihat orang dorong motor. Kalau orang dorong motor itu saya suka nengok, karena saya tahu rasanya. Apalagi saya kalau lagi ke kos itu udah kayak orang diusir sama istri. Tas depan 1, tas backpack 1, tas baju 1. Kalau misalnya ada kucing, bawa tuh kucing. Jadi begitu lihat orang dorong motor, saya tuh muncul rasa empati. Kenapa? Karena saya pernah ngerasain. Dan karena saya tahu daerah Gading Serpong ini, pom bensinnya di mana aja, saya tahu ini orang nggak bakalan selamat. Apalagi kalau di titik-titik yang memang jauh. Pak, jadi saya suka lihat, kalau dia bannya bocor, aku nggak punya tenaga, masa aku tiup. Itu bannya bawa kanco. Kenapa? Habis bensin, udah, kita dorong. Kayak begini caranya. Bukan kita turun, kita dorong, enggak. Itu namanya bodoh juga. Ibu bapak, menurut peraturan undang-undang lalu lintas, ini bisa ditilang. Ya, jadi jangan heran,
hati-hati juga kalau pas dorong motor gitu, lihat polisi lagi patroli, lepas. Kenapa? Anda bisa kena tilang. Dan kenapa saya mau nolongin? Karena saya pernah tahu rasanya. Gimana rasanya? Ya, kalau di Perawang mah nggak ada ya. Mana-mana tukang bensin nih. Gampang kan? Kota kecil. Jadi empati itu berarti kita punya rasa kepedulian terhadap kesulitan makhluk lain. Kalau di konteksnya anak PMV, nah ini anak PMV ini atau wihara sering berantemnya karena pengurusnya nggak peduli sama orang lain. Biasanya ada segerombolan yang memang cuma tukang nongkrong. Ada tim muda-mudi yang kerjanya jadi sapi perah, di situ dia semua kerja di situ. Ini yang kemudian memantik orang jadi nggak empati. Jadi kalau kita sudah di wihara, khususnya kalau di PMV, mari kita menderita bersama. Iya dong, ya kan? Nah, ini kemudian akan memantik satu hal yang membuat kita lebih happy. Kenapa? Karena dengan empati, gini, nanti cobain, karena saya sering. Pernah saya dorongin orang sampai ke pom bensin, saya mau dibayar. Pak berapa? Gue dikira ojek. Dia bilang nggak usah Pak. Bener nih, bener nggak usah. Pernah juga saya dorong orang sampai ke hampir pintu rumahnya. Pak, Mas, mampir Mas, yuk, mampir dulu yuk, nanti minum dulu. Pak, nggak usah Pak, makasih saya buru-buru. Lihat, ketika seseorang menyampaikan terima kasih dengan begitu tulus, di saat mereka kesusahan, dan Anda bisa bantu sesuai kemampuan ya, ungkapan terima kasih mereka, itu menggetarkan hati Anda. Sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang. Sesuatu yang kemudian akan membuat kita rasa damai, jiwa kita bergetar. Ada orang yang sedang kesulitan, kesusahan, dengan sedikit kemampuan kita, dengan sedikit kepedulian, dengan sedikit empati, kita bisa bikin dia bebas dari duka. Dan kebahagiaan itu benar-benar sangat mendamaikan. Dan saya yakin ibu bapak akan bahagia kalau kita pulang sekarang. Ya, oke, kita lanjutkan besok. Masih ada waktu 5 menit, kalau ada pertanyaan silakan. To be continue. Iya dong. Udah kayak ini. Iya, nonton seri ini lagi seru-serunya to be continued ya. Besok kita lanjut ya. Besok kita lanjut. Ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk mengalukan pelimpahan jasa. Mari kita hening sejenak, mengamati masuk dan keluarnya nafas. Nafas masuk, saya sadar saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya sadar saya bernafas keluar. Saya mengandalkan Buddha, Dhamma, dan Sangha hingga mencapai pembukaan sempurna dengan mempraktikkan 6 paramita, bertekad menjadi Buddha demi menolong membebaskan makhluk-makhluk dari samsara. Semoga energi, kebajikan, sukacita, kebahagiaan yang telah diakumulasikan pada kegiatan malam ini dapat turut mengkondisikan kebahagiaan bagi para leluhur, pada sanak keluarga, kepada orang tua, pada peta-peta yang ada di sekitar sini. Semoga mereka turut menerima jasa kebajikan dari kegiatan ini. Semoga para dewa juga bergembira dan bersukacita. Semoga mereka semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Pulang. Dadah.